Kita selalu kemana-mana hanya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ada berapa orang di sini yang latar belakangnya dulu dari Islam? Banyak ya? Nah, banyak ya, haleluya. Iya, jadi saudara, Anda bersyukur Anda bisa kenal Yesus. Amin. Haleluya. Kenapa? Karena kalau Anda nggak kenal Yesus, Anda nggak bisa mengenal Tuhan. Gimana Tuhan itu? Oleh Ibu, ya Ibu Gembala, ya baru kita doa ya, baru kita. Ya, udah pulang. Ya, Udah pulang, Pak. ya. Karena tadi ini menurut Bapak ini katanya hanya 20, tetapi untung saya bawa lebih dari 20 ya. Ya. Terima kasih Om. Memberkati. Terus. Ya. Pak, terima kasih Om. Pak, Ya. Ya, jangan ada yang ini ya. Ya. Nih. Ya, ini saya doalah sampai jangan sampai nggak cukup. Terima kasih. Ya. Lanjut. Tuhan berkati. Amin. Ya Pak. Berkati. Tuhan Yesus. Amin. Lewat pinggir. Kasih Om. Ya. Ya. Om Horas. Horas, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati ya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati ya. Oke, ya. Haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pakar Debat ya. Dan ya, ini adalah video pertama di channel ini. Ini adalah video perdana ya dari sebuah channel baru yang sedang saya buat untuk sebagai backupan. Lantaran beberapa channel saya ini entah kenapa sedang terjadi tsunami ya. Jadi ada beberapa channel itu mati, termasuk Detektif HMC yang notabene itu baru saja. Itu adalah channel yang baru saya buat bulan lalu, tetapi entah kenapa sudah mati di bulan ini ya. Jadi ya saya nggak tahu kenapa YouTube lagi sensitif banget dengan channel-channel yang terafiliasi dengan HMC, ya sehingga saya buat lagi satu ini. Ya, jadi bagi teman-teman, mohon dukungannya ya, dan jangan bosan-bosan untuk mendengar suara saya. Ya saya mohon jangan bosan-bosan gitu, tapi kalau bosan ya mau gimana lagi ya, namanya suaranya juga suara falas, suara yang biasa saja, karena saya bukan penyiar juga ya. Oke, di kesempatan ini kita akan membahas tentang pendeta mantan maling motor. Ya, kalau saya bilang pendeta mantan maling motor, saya rasa teman-teman sudah bisa membayangkan ya. Apalagi teman-teman yang sudah nonton Dunia Debat Lintas Agama untuk waktu yang cukup lama ya. Jadi teman-teman pasti sangat familiar dengan yang namanya pendeta mantan maling motor. Siapa lagi kalau bukan Risuli Lubis ya. Di satu sisi saya geram lihat Risuli Lubis di mana konten-kontennya itu ya sering sekali mencoba menyerang Islam, memojokkan Islam gitu kan. Setiap ada kejadian selalu Islam yang dituduh. Tetapi kalau mau jujur-jujuran ya, saya tidak merasakan tendensi kebencian dari Risuli Lubis kepada Islam. Yang saya rasakan bahwa dia murni memang sedang ya buat konten. Hanya sekedar untuk viewers. Hanya sekedar ingin mencari keuntungan. Itu kesan yang bisa saya dapatkan dari seorang Risuli Lubis ya. Dia orangnya baik, tapi ya namanya dia konten kreator, jadi dia buat seperti itu. Walaupun banyak kita lihat konten-kontennya menyebalkan ya, termasuk saat dia menuduh Islam itu jahat, lantaran ada kejadian pembakaran sebuah gereja di wilayah Sulawesi ya, yang ternyata pembakarnya itu jemaatnya sendiri. Tetapi dia nggak mau minta maaf, nggak mau klarifikasi, tapi ya sudahlah. Ya. Itulah ciri-ciri polemikus, tidak bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Terus, kita sering melihat pendeta Risuli Lubis ini turun ke jalan-jalan, bahkan membagikan uang ya,
membagikan uang kepada saudara-saudara muslim kita, dan itu sebenarnya nggak ada masalah. Membagikan uang, membagikan rezeki itu istilahnya hal yang lumrah lah. Ya, kita ini kan yang namanya manusia itu pasti punya kayak apa ya, rasa sedih kalau melihat ada orang yang susah, rasa ingin membantu orang lain. Nah, itu memang Allah menciptakan kita tuh punya hati seperti itu. Ya, punya hati seperti itu, ingin membantu orang, ingin berguna bagi orang lain gitu. Itu memang Allah berikan kepada manusia. Dan itu sangat dianjurkan di dalam Islam. Ya, karena membantu orang lain itu pahalanya luar biasa. Ya, di Islam itu kita punya konsep di mana kalau kita membantu orang lain, maka kita mendapatkan pahala. Apalagi kita didoakan sama orang tersebut ya. Dan itu berbeda dengan agama yang di sebelah ya. Agama yang dianut oleh pendeta Risuli Lubis, di mana di tempat mereka itu mau membantu berapa orang pun itu nggak ada nilainya. Kamu mau bantu orang, nggak bantu orang, itu nggak ada nilainya. Karena keselamatan itu pemberian dari Yesus menurut mereka. Ya, keselamatan masuk surga itu pemberian dari Yesus, bukan karena kamu bantu orang, bukan karena kamu berbuat baik, bukan karena kamu rajin bersedekah, nggak ada hubungan. Jadi konsep mereka dan kita itu memang beda untuk hal tersebut ya. Bagi mereka membantu orang ya hanya karena senang aja bantu orang gitu, tapi nggak ada nilainya. Itu menurut keyakinan saudara-saudara kita di sebelah. Ya kita hargailah. Tetapi kalau kita bicara Risuli Lubis, ya, kenapa dia membantu orang lain? Kenapa dia suka membagikan uang ya kepada saudara-saudara kita yang kekurangan di luar sana? Mengapa gitu kan? Ya kalau ditanya mengapa, jawaban paling pasti hanya Allah dan Risuli Lubis lah yang mengetahuinya. Ya yang paling pasti gitu. Tapi kalau kita ini kan hanya bisa menganalisa dan menebak-nebak. Apalagi dalam ranah saya sebagai pakar ya, sebagai pakar debat lintas agama yang sudah memperhatikan mereka-mereka ini, ya ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Ya, mengapa dia mau membagikan uang tersebut kepada masyarakat, kepada orang-orang yang kekurangan. Oke, kita putarkan dulu lah ya salah satu cuplikan videonya, salah satu bukti bahwa pendeta mantan maling ini sering turun ke jalan untuk membagikan uang kepada orang-orang ya. Banyak sekali videonya, banyak sekali ya. Ya saya putarkan salah satunya saja. Tapi sebelumnya saya mau putarkan dulu kesaksian dari pendeta Risuli Lubis juga ya. Untuk membuktikan bahwa dia memang mantan maling motor. Jadi jangan nanti dibilang kita fitnah dia. Oke, kita putarkan dulu. Luar biasa ya. Terus saudara, waktu saya usia 20 tahun saya selesai sekolah di Muhammadiyah. Itu sekolah Islam ya, yang boleh dikatakan 80% itu mengajarkan tentang Al-Quran saudara. Ya, lainnya baru ilmu pengetahuan umum. Tapi itu tidak membuat hidup saya berubah. Ya, saya bergaul dengan orang-orang yang nggak benar. Akhirnya saya rampok sepeda motor saudara. Ya, kalau saya curi di Pekanbaru, saya jual di Medan. Curi di Medan, jual di Bolga. Ini antar provinsi. Antar provinsi bukan seperti provinsi Jakarta sama Banten, bukan. Ini jauh saudara, bisa 3 hari 3 malam, 2 hari 2 malam itu sepeda motor itu baru nyampe ke tempat tujuan. Kalau curi Pekanbaru sampai ke Medan itu bisa 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam. Ya, yang beli tentara, karena waktu itu tentara itu saudara punya kuasa yang luar biasa. Jadi polisi-polisi nggak berani ya, tanda surat-surat. Jadi sepintar-pintar tupai melompat, sekali-kali ketangkap, saya dihukum saudara waktu itu setahun 10 bulan di penjara Labuan Rumpung Asahan. Bebas, saya diusir orang tua saya. Orang tua saya bilang, daripada polisi nanti cari-cari kamu pergi saja dari tempat itu. Saudara, saya ke Jakarta. Di Jakarta cari kerjaan sana sini nggak dapat. Akhirnya tahun 1988 Citraland belum ada, Taman Anggrek belum ada. Terminal Grogol belum begitu, belum ada jembatan layang. Dekat situ ada pakter, ya jual minuman keras. Ya kalau kita kan tadi minum yang cair wajar, tapi mereka orang-orang yang luar biasa, bukan orang biasa, karena yang keras kan bisa diminum. Biasanya yang keras itu harus dikunyah, tapi ini bisa diminum, luar biasa. Saya harap Anda cerdas, amin. Haleluya. Karena ada 3 orang nonton stand up komedi, saudara ya. Wah, yang 2 orang ketawa, yang 1 diam.
Selesai stand up komedi 1 jam, yang diam tadi ketawa sendiri. Kenapa lu? Kenapa? Lucu. Elmi telah mikir ya. Ya, pintar dengan cerdas beda, saudara. Ya, jadi saya minum segelas tambah darah, 2 gelas naik darah, 3 gelas marah-marah, 4 gelas tumpah darah ya. 5 gelas bisa masuk penjara, saudara. Ya, saya bilang sama seseorang ya, saya bilang saya udah lama di sini 3 minggu, udah gak dapat kerjaan, makan sulit. Kamu mau cari duit atau cari kerja? Saya bilang saya mau cari duit. Ya, saya diajari bagaimana nodong ya di mobil-mobil pribadi baik pun di bajai. Saya pikir untuk hal seperti ini hal wajar karena di sana juga saya sudah punya nyali ya, sudah punya keberanian yang seperti itu. Jadi saudara, singkat ceritanya rampok sana sini ini masih kelas jalanan ya, ketangkap masuk penjara, ketangkap masuk penjara. Akhirnya semakin banyak masuk penjara, semakin jahat. Maksudnya levelnya lebih naik lagi. Kenapa? Di penjara itu bagaikan kuliah, saudara. Jadi kita tanya, kau perkara apa? 363 kau, 362, 365 kau, 378 kau ini bagaimana? Kenapa bisa ketangkap? Oh, kita bahas lagi. Bagaimana kalau nanti keluar kita jangan sampai ketangkap? Begitu. Jadi kuliahnya di dalam, saudara. Jadi orang masuk penjara itu makin berubah ya. Saya mau kasih tahu buat saudara. Mana air minum saya? Nih. Ini karena kasih Tuhan, anak saya sampai saya bawa kemarin ini. Sini. Anak saya bawa kemarin. Saya tidak ada takut melayani Tuhan. Saya tidak takut nanti orang buat gimana. Ini sekeluarga saya bawa. Nih, anak saya ini. Itu yang mimpin pujian tadi istri saya. Ini sini. Gaji saya 30 hari. Bonusnya makian, cacian, fitnahan. Haleluya. Tapi sampai hari ini kami tidak kekurangan. Karena kami punya Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, kita bangkit berdiri. Oke, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami bersyukur sudah mendengar firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat kami, yang menyelamatkan kami. Tuhan Yesus, kami butuh perlindungan-Mu. Kami percaya, kami punya harapan. Yesuslah harapan kami. Yesuslah harta kami. Yesuslah kekayaan kami. Yesuslah kepastian kami. Di dalam Yesus, kami dipelihara, dijagai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Mari, tas saya. Ini anak saya nomor 3. Haleluya. Saudara, kenapa saya tidak bawa makanan? Ya, karena saya ini musafir, kadang kemana, kadang keluar kota, kemana-mana. Terus saya siapkan makanan, tahu nggak ada yang dilayani, busuk. Saya lebih bagus kasih ampau. Jadi gini, awas ya, awas. Kenapa? Ya, kenapa saudara? Kenapa orang Buddha nggak pernah diganggu-ganggu? Karena mereka ngasih ampau. Makanya orang Kristen harus ngasih ampau. Haleluya. Jadi supaya Anda bisa ya diberkati Tuhan. Itu kenapa dia berhenti? Nggak apa-apa ya. Oh, parkir. Puji Tuhan, dia malah menolong kita itu. Haleluya. Saya harap anak Tuhan teratur ya. Teratur. Jangan ada yang dari luar-luar ya. Ini saja ya. Oh, duduk ya. Saya bagi ya. Ya, jadi duduk. Udah sampai sini aja ya. 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 Udah pulang. Ya. Udah pulang, Pak. Ya. Karena tadi ini menurut Bapak ini katanya hanya 20, tetapi untung saya bawa lebih dari 20 ya. Ya. Memberkati. Terus. Ya. Pak. Terima kasih. Pak, jalan. Ya, jangan ada yang ini ya. Ya. Nih. Ya, ini saya doalah sampai jangan
Jangan sampai nggak cukup. Ya. Lanjut. Tuhan berkati, amin ya Pak. Berkatin Pak. Tuhan Yesus. Amin. Lewat pinggir. Kasih Om. Ya. Ya. Horas, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati ya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati ya. Oke, ya. Haleluya. Iya, teman-teman sudah saksikan ya, jadi clear. Ya, dia memang mantan maling, dan itu dia yang akui, bukan saya yang ngomong. Nanti jangan pula kita dilaporkan ya, karena belakangan ini polemikus ini cuma bisa main lapor aja gitu. Jadi kita sertai bukti-buktinya semua untuk jaga-jaga ya. Jadi untuk anti badai, karena hanya inilah yang bisa kita lakukan untuk jadi anti badai kita, untuk pengamanan kita gitu, karena bahaya. Kalau sudah dilapor, ya nanti jadi repot. Belum lagi habis waktu, habis tenaga, habis uang lagi ya. Habis uang lagi untuk ngurusin yang ginian, bayar pengacara dan sebagainya. Aduh, repot kawan-kawan. Apalagi ya kita ini kan berjuang juga ala kadarnya lah ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwa Risuli Lubis itu sering sekali turun ke jalan membagikan uang, terutama kepada saudara-saudara kita yang kekurangan. Ya, cuman yang saya agak bingung, yang perlu kita bedah adalah kenapa di setiap dia membagi uang, ya, di setiap dia membagikan rezeki kepada orang-orang di lapangan, di jalan gitu ya, selalu diiming-imingi dengan mengajak orang tersebut berdoa ya kepada Yesus gitu, bukan sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, ini yang cukup mengejutkan kita dan cukup membuat orang-orang kadang kesal gitu ya. Bukankah setiap orang itu punya hak memeluk keyakinannya masing-masing dan berdoa kepada Tuhannya masing-masing? Bukankah di mana-mana seperti itu? Contoh, kita nih pemimpin di satu perusahaan. Ya, anggota kita, karyawan kita itu ada beberapa orang dan dari beragam agama. Ada yang Muslim gitu ya, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Saat kita rapat pagi, atau kita misalnya apel pagi gitu ya, apel pagi, terus kan ada sesi doa terakhir, atau enggak sebelumnya kita doa. Ya, jadi untuk minggu ini, untuk bisa capai target ya, untuk semangat gitu, kita minta kepada Allah untuk menyertai kita selama 1 minggu ini, supaya pekerjaan kita dilancarkan, dimudahkan. Jadi kita berdoa. Kita berdoa, yang Muslim berdoa secara Islam, yang non-Muslim ya berdoa masing-masing kan gitu. Selalu bilang gitu. Kalau misalnya yang mayoritas ini Muslim, ya udah, satu orang pimpin doa secara Islam. Tapi yang di luar Islam, silakan berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Selalu disampaikan seperti itu. Ya, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Jadi itu adalah bentuk toleransi, bentuk menghargai saudara-saudara kita yang berbeda iman. Tetapi kenapa ya, kalau Risuli Lubis ini selalu memaksakan orang-orang harus berdoa dengan keyakinan dia. Dia mengarahkan orang-orang untuk berdoa kepada Yesus. Kenapa seperti itu? Ini yang perlu dipertanyakan. Terus nanti Risuli Lubis akan membela diri dengan mengatakan, loh, saya kan nggak maksa. Saya cuma mendoakan dalam nama Yesus. Dia mau kok. Dia nggak keberatan. Ya, dia nggak keberatan karena dia butuh uang kamu. Kalau dia keberatan, maka kamu nggak akan kasih uang. Itu yang dia takutkan. Yang ada di benak masyarakat saat itu adalah, kalau kamu ya, tiba-tiba minta dia berdoa dalam nama Yesus dan dia tolak, maka amplop itu akan batal. Maka besok-besok kalau kamu bagi amplop lagi, dia nggak kebagian, dia di blacklist. Dia takut. Ya, dia takut. Jadi di sini saya nggak menyalahkan 100% kepada Risuli Lubis. Ya, saya nggak nyalahkan dia 100%. Di sini saya juga harus katakan, ya kita kadang-kadang sedih ya, melihat saudara-saudara kita hanya gara-gara uang yang tak seberapa, mau menjual imannya. Terus nanti dibilang, loh, saya kan nggak murtad bang, saya kan cuma ikut dia berdoa gitu aja.
Saya kan cuman, ya sudahlah, cuman didoakan gitu aja, kan nggak murtad. Ya betul. Ya. Mungkin Anda setelah didoakan sama Risuli Lubis, Anda tetap sholat. Anda tetap muslim gitu. Tetapi jangan lupa, apa yang Anda lakukan dilihat dan didengar oleh Allah. Itu sama saja sudah melukai ya, melukai hati Allah. Sama seperti orang tua misalnya. Ya, orang tua mendengarkan percakapan anaknya gitu. Anaknya lagi ngomong sama teman. Ya, lagi ngomong sama teman gitu kan. Dia dia bilang, "Wah, mama saya ini parah. Enakan mama teman saya. Si siapa itu? Lebih enak, lebih baik. Aduh, kalau mama saya itu gini gini gini." Ya, mama Anda dengar. Mama Anda tetap akan baik sama Anda, kawan-kawan. Ya, akan tetap baik, nggak akan berubah. Cuman kan, ya kalian bisa rasakan gitu. Ya, kalian mungkin yang pernah jadi apa yang sudah jadi orang tua ya, bukan yang pernah ya, tapi yang sudah jadi orang tua mungkin bisa rasakan gitu. Allah tetap akan menganggap kita sebagai hambanya yang luar biasa, hambanya yang spesial gitu. Tapi yang kita lakukan ini sudah melukai ya hubungan kita dengan Allah. Dengan kita mau ya, didoakan dan juga mau menyembah kepada Tuhan yang lain, walaupun cuma sepersekian detik gitu kan, hanya beberapa detik gitu. Tetapi ya kembali lagi gitu, itu sudah salah. Kalau kalian nanya ke saya ya, menurut saya salah gitu. Walaupun itu hanya bentar, walaupun itu hanya sekedar supaya dapat uang, tapi Anda sudah menyekutukan. Anda sudah melakukan dosa yang menurut saya itu fatal. Ya, jadi kalau saya, ya udah, Anda mau kasih silakan, tapi kalau Anda suruh saya berdoa secara Kristen, saya nggak mau. Itu iman saya. Ya, jadi saya katakan saya nggak bisa salahkan Risuli Lubis 100%, karena orang-orang ini juga mau ya, mau mereka juga terima. Terus di sini juga saya mau nyalakan kepada saudara-saudara Muslim di luar sana yang kita nggak bergerak seperti Risuli Lubis. Ya mungkin ada yang bergerak, tapi harus kita akui gitu. Secara persentase kita kalah. Jadi contoh gini, Muslim yang bergerak mungkin ada 1.000 orang. Kalau dari Kristen mungkin yang bergerak seperti ini ada 100 orang. Oh kita kan lebih banyak. Loh tapi penduduk kita kan lebih banyak yang Muslim. Memang penduduk Muslim kan 10 kali lipat dari yang Kristen. Artinya kita harusnya bisa mengimbangi mereka. Ya, tetapi ini PR lah ya, bagi umat Muslim ini PR juga. Ya, pelan-pelan kita benahi. Ya, jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa kalau kita ya bertemu dengan kondisi seperti ini, saya sarankan. Saya sarankan kalau didoakan sama Risuli Lubis secara Kristen, ya tolak sajalah. Ya, saya katakan tolak. Tapi kalau kalian masih ngotot mau, ya itu hak kalian. Ya, karena yang namanya uang ini ya, tawaran dunia ini, kadang-kadang memang membuat orang gelap mata, membuat orang jadi nggak bisa membedakan. Itu harus kita akui. Harus kita akui ya. Jadi, bagi saya akan tolak. Kalau saya ya. Terus, Risuli Lubis ini, ya memang dia spesialisnya seperti ini, kawan-kawan. Karena dengan dia buat konten seperti ini akan membuat donaturnya senang gitu. Membuat para pendukungnya melihat, wah Risuli Lubis nggak serakah, nggak seperti polemikus yang lain gitu kan. Dapat duit, telan sendiri. Dapat duit malah hanya untuk keluarganya saja. Bahkan ada juga polemikus yang sampai tega menjual orang lain. Ya, menjual orang lain, kawan-kawan. Galang donasi untuk anak yatim, rupanya untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya. Kawannya masuk penjara dijual. Ya, wah donasi kasih dia, kasihan masuk penjara, tapi uangnya dia telan juga. Ya, uangnya dia telan, cuman dia kasih recehan. Uang yang masuk berapa nggak pernah dibuka. Ya, mungkin yang masuk ada 300 juta, 400 juta, tapi yang dikasih cuma 10 juta. Sisanya telan. Nah, itu lebih parah memang. Jadi kalau kita bilang Risuli Lubis ini dia parah, tapi nggak separah polemikus yang lain, nggak separah teman-teman polemikusnya yang lain gitu kan. Cuman di sini ya saya mau bilang lucu aja gitu, lucu aja ya.
dari saya kadang-kadang kalau lihat polemikusnya cuma bisa ketawa aja. Tapi ya inilah celah yang kita buat. Polemikus ini kan ada kesempatan karena ada celah yang dibuat oleh umat muslim. Kalau dari umat muslimnya nggak ada celah, ya nggak bisa juga mereka. Ya mereka juga nggak akan bisa gerak gitu. Nah, jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak ya. Jadi kita lihat bagaimana Risuli Lubis itu mencoba mengkristenkan saudara-saudara kita dengan cara-cara ya termasuk membagikan uang. Dan ini sangat sering. Ya, sangat sering dia lakukan. Ya, kalau dia udah nggak tahu mau buat konten apa, ya dia turun gitu kan. Ya kita nggak tahu juga dia ngasih berapa gitu. Bisa jadi 10.000, bisa jadi goceng gitu kan. Satu amplop itu isi berapa kita nggak tahu. Ya bisa jadi limpol, bisa jadi 100 gitu. Ya kita nggak tahu. Tapi kan minimal ya adalah ya yang bisa dia buat gitu kan untuk menyenangkan donaturnya. Apakah ada yang murtad? Ya saya nggak tahu. Ya, apakah ada yang murtad dari hasil Risuli Lubis bagi-bagi duit ini? Ya saya nggak tahu gitu. Kalau si Saipudin nampaknya ada gitu kan, karena Saipudin pernah klaim ya pernah klaim bahwa banyak orang-orang Muslim yang miskin-miskin tuh diajak sama dia untuk menjadi murtadid dengan diiming-imingi harta benda, ada yang mau gitu, dan banyak juga yang mau gitu. Artinya ini satu kelemahan bagi kita dan ya harus kita perhatikan benar-benar. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, di-subscribe dan di-share ke teman-teman yang lain, agar yang lain juga tahu channel ini ya. Channel ini akan fokus untuk masalah debat, tapi mungkin beberapa minggu lagi. Ini kita buat dulu channelnya ya, kita beresin dulu. Ya, jadi jangan lupa didukung. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.